once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Elina. Saya Utami Yulianti. Nama saya Bagus Sofian. Kami dari Universitas Bina Bangsa Banten, jurusan Manajemen, kelas 4. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Pembebanan biaya pada aktivitas itu menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan energi, dan juga modal. Kemudian, biaya sumber daya pada aktivitas juga perlu dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan juga penggerak. Nah, untuk sumber daya tenaga kerja itu, matriks distribusi sering digunakan. Matriks distribusinya secara sederhana mengidentifikasi jumlah tenaga yang digunakan setiap aktivitas dan juga diperoleh dari proses wawancara atau survei tertulis. Nah, kemudian untuk waktu yang dihabiskan pada aktivitas itu merupakan dasar untuk pembebanan biaya tenaga kerja pada aktivitas itu ya. Terus jika waktunya 100%, maka tenaga kerjanya adalah sepenuhnya pada aktivitas dan metode pembebanan yaitu penelusuran langsungnya. Di sini ada contoh data penggunaan tenaga kerja. Nah, untuk aktivitasnya itu mengawasi karyawan. Untuk pengawasannya adalah 100%, yaitu jumlah dari seluruhan aktivitas tenaga kerja. Untuk yang pertama, aktivitasnya itu memproses transaksi. Untuk staf administrasinya 40% dan menyiapkan laporan 30%. Dan menjawab pertanyaan 30%. Jumlahnya adalah 100%. Nah, di sini sebagai contoh, anggaplah gaji supervisor itu 50.000 dan setiap staf administrasinya dibayar 30.000. Jadi 150.000 itu untuk 5 orang staf. Nah, berikut adalah biaya tenaga kerja yang dibebankan pada setiap aktivitas. Pertama, untuk mengawasi aktivitas atau gaji supervisornya kan 50.000. Nah, untuk memproses transaksinya itu 60.000. 60.000 dari mana? Dari 0,4 atau 40% dikali 150.000. Jadi 60.000. Yang kedua, untuk menyiapkan laporannya itu 45.000. 45.000 itu dari 0,3 atau 30% dikali 150.000, jadi 45.000. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan juga sama, jumlahnya 45.000 dari 0,3 atau 30% dikali 150.000, jadi 45.000 ya. Nah, untuk tenaga kerja itu bukan satu-satunya sumber data yang digunakan oleh aktivitas, karena aktivitas juga menggunakan bahan baku, terus modal dan juga energi. Wawancara sebagai contohnya itu dalam divisi kartu kredit itu menggunakan modalnya kayak komputer, terus telepon dan juga meja itu modalnya. Untuk bahan bakunya yaitu adalah kertas, karena biasanya di atas meja atau telepon atau komputer itu biasanya bahannya itu kayak laporan-laporan atau buku-buku gitu, jadi bahan bakunya adalah kertas ya. Nah, untuk aktivitas ATM itu menggunakan mesin ATM. ATM itu modal dan juga energinya. Nah, di sini ada tabel tahap pertama biaya aktivitas.
Jadi tabelnya itu kita mengambil di sini mengawasi karyawan itu 75.000. Untuk memproses transaksinya 100.000. Kemudian untuk menyiapkan laporannya 79.500 dan untuk menjawab pertanyaannya 69.900 dan untuk menyediakan ATM-nya 250.000. Ini untuk tahap pertama ya. Jadi untuk tahap selanjutnya itu biaya aktivitas sekunder itu dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan outputnya. Jadi setiap aktivitas itu ada bagiannya, ada bagian sekunder dan juga ada bagian primernya. Nah, nanti akan dijelaskan pada tabel di atas ya. Jadi sebagai contoh mengawasi karyawan itu adalah aktivitas sekunder. Nah, kemudian ukuran outputnya adalah jumlah waktu karyawan yang digunakan setiap aktivitas. Jadi untuk mengawasi karyawan itu outputnya yaitu adalah waktu karyawan seluruhnya pada aktivitas itu. Nah, untuk berdasarkan matriks distribusi kerja yang telah disiapkan bahwa di sini menggunakan tenaga kerja administrasi dalam proporsi 100%, yaitu 40%, 30%, dan 30%. Nah, untuk tahap selanjutnya atau untuk tabel yang kedua akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini ada tahap lanjutan divisi kartu kredit Spring Bank. Ada memproses transaksi 130.000, menyiapkan laporan 102.000, menjawab telepon 92.400, menyediakan ATM 250.000. Selanjutnya ada pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, biaya tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunanya. Seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas, pembebanan ini diselesaikan dengan penghitungan suatu tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu dan mengalihkan tarif ini dengan penggunaan aktual aktivitas. Selanjutnya, ada data biaya tarif aktivitas dapat dihitung sebagai berikut. Penghitungan tarif. Memproses transaksi 130.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,3 per transaksi. Menyiapkan laporan 102.000 dibagi 120.000 sama dengan 0,85 per laporan. Menjawab pertanyaan 92.400 dibagi 30.000 sama dengan 3,08 panggilan masuk. Menyediakan ATM 250.000 dibagi 20.000 sama dengan 12,5 per transaksi. Setiap data mempunyai jumlah yang menentukan tarif tersebut. 1.120.000, 30.000, dan 20.000 adalah jumlah dari kartu yang telah diselesaikan. Dan di sini selanjutnya ada kartu klasik, kartu emas, dan kartu platinum. Di sini memproses transaksi 0,13 dikali 600. Di kartu klasik ada 78.000. Dan di sini 0,13 dikali 300.000. Di kartu emas ada 39.000. Dan di sini 0,13 dikali 100.000. Di kartu platinum ada 13.000. Selanjutnya menyiapkan laporan 0,85 dikali 60.000. Di kartu klasik ada 1.000.
0,85 dikali 36.000, di kartu emas ada 30.600. Selanjutnya 0,85 dikali 24, di kartu platinum ada 20.400. Selanjutnya ada jumlah biaya. Dari kartu klasik, jumlah biaya dari keseluruhan 178,550 dibagi 5.000 dari unit sama dengan 35,71 dari kartu klasik. Selanjutnya ada jumlah dari kartu emas 110,310 dibagi 3.000 sama dengan 36,77. Selanjutnya jumlah dari kartu platinum 60,540 dibagi 2.000 sama dengan 30,27. Untuk tujuan perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diekspresikan dalam 4 kategori umum, yaitu tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat kapasitas. Penghasilan ini akan memudahkan perhitungan biaya produk karena biaya aktivitas yang terkait dengan tingkat yang berbeda dan merespon jenis pergerakan biaya yang berbeda. Aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit produksi. Sebagai contoh, permesinan dan perkaitan adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali sebuah unit produksi. Aktivitas tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan suatu tingkat batch supervisi dengan jumlah batch, tetapi tetap terhadap jumlah unit di setiap batch. Penyetelan, pemeriksaan, produksi, dan penanganan bahan adalah contoh-contoh dan aktivitas tingkat batch. Aktivitas tingkat produksi adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Aktivitas ini menggunakan input yang membangunkan produk, atau aktivitas ini akan membiaya cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Contohnya perubahan teknik, pengembangan prosedur, pengujian produk, pemesanan produk, rekayasa teknik produk, dan pengiriman. Aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Organisasi adalah beberapa tingkat tetapi tidak bermanfaat bagi setiap produk secara spesifik. Contoh-contohnya meliputi manajemen pabrik, tata letak, dukungan untuk program masyarakat, keamanan, pajak, properti, dan penyusunan pabrik. Tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produk mengandung aktivitas yang berkaitan dengan produk pemerintahan atas. Produk ini dapat diukur oleh setiap produk didapat sebagai lebih lanjut berdasarkan rasio konsumsi. Aktivitas dengan rasio konsumsi yang sama dapat menggunakan gerak aktivitas yang sama untuk membahankan biaya. Pengelompokan ini menciptakan suatu kumpulan aktivitas yang homogen, yaitu kumpulan aktivitas yang berbeda pada tingkat yang sama dan menggunakan pergerakan aktivitas yang sama.